Pemirsa, sekarang saya sudah berada di satu tempat dan ingin janjian dengan pelapor kita. Pelapor kita ini bernama Ibu Masni. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, di mana dia ini mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Nah, sampai-sampai puncaknya adalah Bu Masni ini sempat ditendang pada saat lagi sholat karena anaknya minta uang untuk membuat tato. Dan anaknya sudah mengusir Ibu Masni dari rumahnya. Bu Masni saking keselnya sampai keluar dari rumah dan sekarang sudah masuk waktu yang 2 bulan kurang lebih. 2 bulan meninggalkan rumahnya. Dan hari ini Bu Masni mau ketemu kita bareng-bareng tim BSA untuk pulang ke rumahnya. Dan pinginnya tim BSA ini bisa mengajak anaknya untuk ke rumah hijrah untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, seperti apa nih kira-kira? Saya juga belum ketemu sama Bu Masninya, tapi tim kita sudah menjemput. Saya langsung janjian ketemuan aja sama beliau ya. Assalamualaikum. Putri, 25 tahun, seorang anak pembangkang. Pagi Mbak, rencananya kita mau ngajak Mbak nih, Ibu minta kepada saya supaya Mbak Putri ini ikut saya sama-sama ke Pondok Hijrah buat sama-sama belajar Mbak. Saya bilang nggak mau, ya tetap nggak mau. Tempat apaan itu hijrah? Gak apa-apa, kita tunggu di sini aja nih pemirsa nih. Oke, saya bilangin sama tim kita nunggu di samping masjidnya aja langsung ya. Mobil kita parkir di sini. Mana nih orangnya? Wah, itu dia tuh orangnya tuh. Ki! Assalamualaikum Ibu. Iya, Ki makasih ya Ki. Ya sekarang Ibu cerita, silakan Ibu. Iya, Mas, saya begini diusir sama anak saya karena dia minta uang untuk buat ini nato katanya sama temen-temennya. Saya nggak kasih, saya diusir. Pergi, Ma, pergi gitu. Jangan diam di sini kalau emang nggak ngasih uang. Astagfirullah. Gitu. Tolonglah, Ma, saya tolong, Ma. Ibu iya ibu jangan nangis Ibu ya. Ibu jangan nangis. Ibu tenang ya, astagfirullahaladzim. Ibu iya ibu ya Allah ibu jangan nangis dulu, ibu tenang dulu, ibu tarik nafas dulu, ibu tenang ya. Ibu diusir dari rumah gara-gara anak minta duit. Iya benar. Ternyata duitnya buat bikin tato, bener Bu ya. Iya benar. Terus hari ini ibu punya rencana, ibu mau pulang ke rumah. Iya, saya mau pulang, takut sama dia, Mas. Tolong bagaimana? Ibu hari ini pulang ke rumah, saya temenin ibu ya. Saya temenin ke rumah ya. Kalau bisa kita bisa juga doain Bu biar bisa kita ajak juga anak ibu ke pondoknya Bu ya. Mas, tolong saya ya. Iya. Saya anterin saya pulang. Ya Ibu, sekarang Ibu tarik nafas dulu ya. Ibu ikut saya ya Bu ya, naik Iya, mobil ya. iya, iya, Kita langsung ke rumah Ibu ya sekarang ya. Kita turun di sini Bu. Iya, udah sampai sini. Rumahnya masih jauh. Oh, ini dekat udah. Oh jalan aja. Ya Ibu. Kenapa kita parkir di sini? Iya, biarin. Oh tempatnya susah parkir di situ. Oh, udah sini. Saya masih takut. Ibu nggak usah takut udah Ibu. Saya temenin Ibu. Kan ada yang saya. Ayo udah ayo pelan-pelan aja nggak apa-apa Bu. Ayo sini. Ayo nggak apa-apa kita temenin Bu. Ayo Bu. Ayo. Assalamualaikum. Lu mau ngapain lagi sini? Kan banyak orang di sini. Mbak, Mau bikin malu saya. Mbak, nggak boleh begitu sama orang tua. Nggak udah pergi buruan ninggalin rumah. Terus kenapa balik lagi? Ini kan rumah emak ini, rumah. Itu kenapa bawa orang banyak ini? Mama Mbak dia didukung supaya Putri sadar. Ya tapi nggak perlu caranya banyak bawa barang sama orang kayak gini. Maafin Bikin Ibu. malu. Malu, tahu nggak bikin malu. Gimana ini anak Ya, kalau begini? Ibu nggak usah minta maaf Ibu. Ya astagfirullah Ibu nggak boleh ngomong gitu ya. Ini Nggak anak boleh. durhaka. Nggak usah ikut campur mas. Ini Iya, masalah saya sama keluarga saya mas. Ya saya ngerti. Saya nggak mau ikut campur. Tapi ibu ini datang lapor ke kita dan minta tolong Tapi dia ini mau masalah pulang. saya. Ini bikin malu saya mas.
Ini kan dia ketemu Mas sana di jalan, ini kan orang dari sana. Supaya sadarin Putri, mau minta tolong, minta tolong. Minta tolong. Mati. Ngapain sih lu? Mbak, ibu mau ngomong, Mbak dengerin ibu ngomong, Mbak. Jangan, ini boleh man dari sana. Biar Putri sadar. Oh, Putri. Caranya nggak usah bawa kamera kayak gini, bikin malu, Pak, bikin malu. Dan Mbak Putri, maaf, ibu nggak mau bikin malu Mbak Putri. Nyanyi jujur ya, ibunya mau pulang, cuma ibu takut sama Mbak Putri. Udah Dia mas, ngajak pergi kita. aja mas, Iya. dia makan begini. Iya, Mbak. Iya mas, saya pergi. Ada, Mbak. Matiin nggak? Matiin saya bilang. Mbak, dengerin Mbak. Dengerin ibu dulu nih. Ibu mau pulang, ibu takut ya. Ibu takut sama Mbak. Mbak itu udah marah-marah tuh sama ibu. Pulang mau ngapain lagi? Mau pulang, mau nyadarin Putri. Ya Allah. Mbak, udah jangan dorong ibu, Mbak, jangan dorong ibunya, Mbak ya, maaf ya, Mbak ya. Dengerin dulu kata ibunya mau ngomong. Silakan ibu ngomong, Bu. Ayo, Bu. Putri mau ngomong, biar ngomong sadar. Supaya Putri jadi orang yang baik, yang benar, Mak. Sadar kayak gimana? Ini gue udah sadar. Mau kira gue mabok? Mas, sekarang pergi sama temennya. Ini ngapain lagi? Ibu bangun, ibu. Mbak, ibu dengerin saya tolong, Mbak, ini, ibu mau datang ke sini. Ibu mau pulang, ibu mau ke rumahnya. Enggak mau, Mbak ya. Dengan gimana kalau kita ngobrol di dalam aja, ngobrol baik-baik ya. Ini ibu banyak yang... Gak usah, ngomong di luar aja, kamu ngomong. Silakan ngomong. Ngomong apa? Mbak, gini Mbak. Rencananya kita mau ngajak Mbak nih, ibu minta kepada saya supaya Mbak Putri ini ikut saya sama-sama ke Pondok Hijrah buat sama-sama belajar, Mbak. Saya bilang gak mau, tetap gak mau. Tempat apaan itu Hijrah? Udah kamu ikut ibu kamu aja. Ini udah tahu saya loh, dengan saya. Kurang ajar, kok mau jaga orang tua ya Pak ya? Udah mending ikut aja, kalau enggak mau mendingan deh. Ayo ikut. Makanya yang baik. Kalau lapor-lapor kayak gini. Udah mau aja mas, udah mas. Biar tenang ya, ibu ya. Biar nggak apa-apa Putri, ayo gimana Pak Putri? Oke, saya ikut. Puas kalian. Jangan begitu lah. Mau minta maaf. Ayo, minta Kalau gue ikut, anak gue siapa yang jagain? Mas mau gue jagain? Kalau nanti dari kita bantu jagain Mbak. Kita bantu jagain dari tim kita, nanti kita jagain anak Mbak ya. Mbak nggak usah khawatir. Mas mau nafkain anak saya? Mbak, insya Sama Allah. saya ikut di sana. Insya Allah Mbak, selama Mbak ikut saya ke sana, semua kebutuhan keluarga Mbak ditanggung sama tim kita ya Mbak ya. Anak Mbak dijagain, dikasih makan ya Mbak ya. Jadi Mbak mau ikut sama kita ya. Mbak jangan. Iya Pak, iya. Mas harus janji dulu saya. Kalau anak saya tanggung sama Mas. Saya janji Mbak, insya Allah semuanya kita tanggung Mbak ya. dibantu, Neng, dibantu, Bu, dibantu. Yang penting sadar. Jangan memalu Ya, oke. Ya, Mbak Putri ikut ya, nggak apa-apa ya. Mbak Putri nggak usah khawatir. Kebutuhan di rumah, selama Putri nggak ada, insya Allah kita tanggung semua ya. Ibu Putri nggak usah khawatir sama anak-anak, nanti kita bantu lagi kita yang jaga anak Mbak Putri juga ya. Ya Mbak. Oke. Sekarang Mbak Putri siap-siap ikut saya. Ya Mbak ya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara?
dibantuin Ibu ya. Ya, makasih ya Bu ya. Makasih banyak semuanya. Jadi ngerepotin nih, maaf banget ya Bu ya. Iya, alhamdulillah makasih banyak gara-gara Ibu jadi Mbak Putri mau ikut. Ibu makasih sekali lagi Bu ya. Ya Bu, mari. Ya, makasih. Alhamdulillah ya. Berkat bantuan tetangga juga kita bisa ngajak Mbak Putri untuk ikut ke rumah hijrah nih. Masya Allah, senang banget. Ya walaupun kayaknya ini dalam hati kecilnya saya yakin dia masih belum terima kalau dia mau ikut ke kita nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kemauan dia mau ikut dulu aja udah alhamdulillah buat kita. Insya Allah nanti prosesnya bisa berjalan semuanya untuk Bapak. Bagaimanakah bila saatnya waktu Minta doa nih sama anak saya. Iya, Ibu. Tolong bawa, ajarin di sana, didik. Insya Allah Bu. Biar dia insaf dan sadar, dia Insya jangan Allah. durhaka, di pelakuannya nggak benar, harus jadi benar. Dan selanjutnya mungkin pada sadarkan gara-gara dia menyadarkan dirinya. Iya amin, amin Ibu, amin ya. Jadi itu didoain kepada Mas ini, tolong dididik anak Ya, saya ini siap ya. Ibu, Insya Allah Bu. Diajak ke Pondok Hijrah ya. Pondok Hijrah. Iya. Iya Ibu. Tolong. Ayo cepetan Mas. Iya. Bentar ya Ibu, makasih banyak Ibu ya. Ibu, titip ke cucu-cucunya, nanti tim kita juga bantu Ibu ya Bu ya. Kontek-kontekan sama kita Ibu ya. Ibu makasih banyak ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ayo Mbak Putri. Ayo, mari Bu. akan kembali padanya. Ya, ini dia Ustadz, target kita wanita nih. Ini bicara masalah tentang masalah keluarganya tadi seperti saya bilang ya. Ini durhaka sama orang tuanya. Dia sampai diusir, kemarin sempat meninggalkan dia selama 2 bulan. Dia tadi baru berani kembali lagi ke rumahnya, itu juga karena ditemani oleh tim kita. Astagfirullahaladzim, ini termasuk salah satu perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang karena salah pergaulan. Nah ini dia orangnya. Ya Mbak Putri, ini Ustadz Ahmad, kenalin. Ini kita Kayaknya langsung kita shock terapi aja Bang Fadli. Ini banyak penentangan karena hati yang sudah keras. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah akun liwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan anak yang durhaka kepada orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk masuk surga, cium harum surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sekarang gue ngomong ngapain sih di sini? Ini nih gara-gara Mas ini nih ngajak-ngajak saya ke sini. Mau ngapain sih? Mbak Putri, maaf Mbak Putri, boleh ikut kita langsung? Ngapain saya ke situ? Ada shock terapi dari Ustadz. Saya nggak bilang nggak mau ya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mbak. Mbak Putri. Mbak Putri. Mbak. Mbak, tolong. Bapak, ayo Mbak. Nggak apa-apa, sebentar aja Mbak ya. Sebentar aja kok Mbak. Tapi kalau saya kenapa-napa gimana? Sekarang gini Mbak Putri. Mbak Putri ikutin apa yang ada di rumah hijrah. Kita semua nggak ada yang niat jelek kok. Kita semua ingin niat semua menjadi baik. Anak seperti ini yang biasa durhaka sama orang tua, ketika dimasukkan dalam air dia ketakutan, tapi sama orang tuanya dia nggak takut. Maka saya kasih shock terapi. Dianya aja yang lebay. Nggak mau, gue bilang nggak mau. Ajak ajak. Semua target yang masuk di rumah hijrah saya tidak mau ada paksaan. Nggak mau, gue bilang nggak mau. Semuanya harus betul-betul ikhlas dari dalam hati, tidak ada paksaan. Karena kita semua ingin merubah seorang menjadi hamba yang lebih baik, bukan memaksa seseorang. Kalau gue kenapa-napa, lo tanggung jawab ya. Mbak Putri dengerin dulu nih sekarang. Mbak Putri mau ikutin proses ini atau mau pulang ke rumah dilaporin sama warga, ke RT dan polisi? Mau mana? Ayo, coba pikirin baik-baik deh Mbak. Sekarang kalau kamu nggak mau juga ikutin terapi yang ada di sini, silakan kalau kamu mau pulang. Ayo Mbak, ikutin aja prosesnya Mbak. Ya? Ya Mbak ya? Ayo Mbak. Yaudah oke, saya mau. Tapi kalau saya kenapa-napa, Mas tanggung jawab ya. Saya mau ikutin semua itu. Ayo Ustaz. Ayo. Saya mau
tanya dulu Pak Ustadz. Kalau saya kesini, apa saya menjadi lebih baik? Astagfirullahaladzim Putri. Ya udah, masuk aja. Sendalnya buka Sendalnya dulu, dibuka Mbak. aja. Takut Pak Ustadz ah. Astagfirullahaladzim. Putri, kamu itu bikin tato di badan kamu itu nyakitin diri kamu nggak takut. Kamu ngelawan sama ibu kamu, ngelawan sama orang tua, kamu nggak takut. Masa sama air kamu takut? Ayo saya pegangin. Awas, hati-hati. Maaf Mbak, Agak biar saya ke- aja. Nggak apa-apa, udah. Awas lepas, biar saya aja. Mbak Putri tiduran. Mbak Putri, jangan terlalu banyak bergerak. Nanti kalau bergerak kebanyakan bisa tenggelam. Mohon ampun sama Allah Putri, istighfar. Ampun Pak Ustadz, ampun. Saya janji nggak bakalan ngelakuin lagi. Ampun Pak Ustadz. Ayo kita tinggal semua. Hah? Ditinggalin Ustaz? Iya, tinggal aja dulu. Seriusan Ustaz? Kita pantau dari jauh aja. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa nih ya? Iya, Ibu nih buat pemirsa yang ada di rumah ya. Iya. Hari ini agak berbeda nih karena kebetulan Ibu dari target kita ini ingin ikut terus nih melihat proses demi prosesnya. Pertanyaan saya nih sama Ibu nih, kenapa sih Ibu kok Iya. malah justru pengen mengikuti semua prosesnya dari awal nih Bu? Kenapa Bu? Saya ini pengen niat anak saya, Mas, supaya dia sadar, katanya bertobat sama saya. Ya mungkin ikut acara ini, dia ngelihat, mungkin dia bisa gitu, insaf, sadar. Ampun Pak Ustadz, ampun. Tadi kan Ibu udah juga menginformasikan kepada saya kalau Iya. anak Ibu ini takut sama air. Tadi Ustadz udah menyampaikan Ustadz ya, Iya. sama orang tua kok nggak takut sama air, takut gitu loh. Iya, iya. Orang tua dia tentang, dia lawan. Benar, Ya, Pak maka Ustadz. ini saya jadikan shock terapi buat dia biar dia bisa merasakan ya bagaimana ketika kita berikan shock terapi agar dia jera dan dia mau minta maaf pada ibu ya. Ampun Pak Ustadz, udah. Saya mau janji mau tobat Pak Ustadz. Pak Ustadz, anak saya kenapa Pak Ustadz? Tolong ngambang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tolong. Ayo bismillah deh. Ya Ibu. Ampun Pak Ustadz, ampun. Minta ampun sama Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lewat nanti Mbak. Bagaimana kamu tadi saya shock terapi? Masih mau lagi kamu durhaka sama orang tua? Saya janji kalau tobat Pak. Badan dibikin tato, nyakitin diri berani, sama orang tua ngelawan berani, sama air takut. Nggak takut nanti sama azab Allah Subhanahu wa taala. Ini baru air Mbak. Gimana nanti kalau Mbak Putri berenangnya di lautan api? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang nolongin Mbak Putri. Di sini masih ada kita. Udah jagain Mbak Putri, memantau Mbak Putri. Kalau sampai kenapa-napa kita buru-buru tolong. Tapi kalau nanti semua yang bisa nemenin cuma Mas Soleh doang Mbak. Mbak Putri nggak kepaksa kan ikut sini kan? Enggak Mas. Terasa kan? Rasa Mas. Mudah-mudahan insya Allah ya. Baik itu datangnya dari hati Mbak, bukan dari mulut datangnya. Ya Mbak ya?
Mudah-mudahan penyakit hati yang ada di dalam hatinya Putri karena melawan orang tua ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak Ustadz, saya minta ampun Pak Ustadz. Putri jangan minta maaf sama saya manusia, saya cuma wasilah perantara. Minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala Putri. Istighfar Putri. Kamu nggak ingat sama anak kamu di rumah. Bagaimana kamu durhaka sama orang tua. Makanya kata Rasulullah, biru abakum tabirakum abnaakum. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka nanti ketika kalian punya anak, anak kalian berbakti kepada kalian. Tetapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, nanti pada saat kita punya anak, maka dipastikan kata Rasulullah, anak kita bakal durhaka kepada kita. Akan dunia yang sementara. Saya nggak mau anak-anak saya sampai kayak gitu ya Pak Ustadz. Ya kalau kamu nggak mau, kamu jangan durhaka sama orang tua. Mulai sekarang kamu tobat. Saya janji akan berobat Pak Ustadz. Dengan anak saya Pak Ustadz. Ya Bang Padli, ya, dibawa aja dulu biar digantiin bajunya biar istirahat. Bersih-bersih dulu ya. Bersih dulu aja Mbak, ya ganti baju, istirahat dulu. Besok kita lanjutin lagi prosesnya. Saya mau diapain lagi sih Mas? Nggak diapa-apain Mbak. Ini cuma bagian dari proses terapi dan macam-macam proses-proses lainnya nanti akan diberikan oleh Ustadz Ahmad. Mbak ikutin aja ya Mbak ya. Ayo Mbak, istirahatin dulu aja. Dari saya, biasanya semua yang ikut proses muzakarah ini dibawa dari kurung batang dari sana dari bawah. Udah dikafanin. Udah dikafanin. Buat Putri kita nggak kafanin di sana, ya. Kita nggak gotong Putri di keranda. Kita coba minta Putri duduk sama-sama kita dulu di situ yuk. Kita dengerin sama-sama. Ayo. Ayo. Oke, nggak apa-apa Ustadz. Gini aja deh. Kita ambil keputusan aja Ustadz ya. Maaf ya Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kita bicara masalah kematian. Semua yang bernyawa pasti mati. Nggak yang muda, nggak yang tua, pasti mati. Iya, nggak padang Ya. dulu kematian. Bicara masalah tinggal masalah waktu. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Yang muda, yang duluan, atau yang tua duluan? Iya. Nah sekarang kalau misalnya Putri nggak mau, ya berarti kita harus ngambil tindakan. Kita lihat, kita minta ibu yang dikubur. Ya ibu ya, biar Putri juga ngelihat. Karena suatu saat nanti kita nggak tahu nih Bu, bicara masalah umur, kuasa Allah. Dan sampai sekarang pun saya perhatiin dari mulai pertama kita masuk ke rumah hijrah, Putri belum ada rasa bersalah yang Putri ingin minta maaf sama ibu. Putri bayangin sekarang coba, di saat Putri minta tolong, siapa yang nolongin Putri kalau bukan orang tua? Siapa yang nolongin Putri kalau bukan ibu? Siapa yang mendoakan Putri kalau bukan ibu? Setelah Putri jadi orang, jadi anak yang berhasil, Putri durhaka sama ibu. Putri tega durhaka sama ibu. Putri mau minta maaf belum sama ibu?
Putri minta maaf sama ibu sekarang. Ya, tapi jangan dikubur. Putri nggak dikubur, Putri minta maaf sama ibu. Jangan dikubur, saya. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Gak apa-apa, biar dia minta maaf sama ibunya, Ustaz. Iya. Karena dari tadi saya perhatiin dari kemarin belum ada permintaan maaf sedikit pun sama Iya. ibunya. Ini, Putri, ayo Putri minta kamu maaf. ngerasa bersalah gak Putri sama ibu Putri? Putri minta maaf sama ibu Putri. Putri, Minta ridhonya ibu Putri. Minta maaf yang tulus sama ibu, minta maaf yang tulus. Minta ridhonya ibu Putri. Ma, ridoin Putri, minta ridhonya Putri sama orang tua. Minta ridho sama ibunya. Ya. Lihat mama, lihat Putri. Minta maaf. Janji sama orang tua. Sayang sama orang tua Putri. Bakti sama orang tua Putri. Oke, sekarang Putri udah minta maaf sama ibu kan? Ya. Sekarang Putri diajak santriwatinya ke bawah. Diajak aja langsung lihat ke monitor TV dan sekarang ibu ikut kita proses selanjutnya, ya. Diajak aja. Ayo, diajak sekarang. Ayo, diajak Putrinya. Ayo. Ya, diajak ke bawah. Diajak duduk aja di depan TV. Duduk aja di depan TV. Ayo, duduk aja di depan TV. Oke, pemirsa, ya. Kita tadi udah lihat Putri nggak mau di proses yang terakhir muzakarah. Tapi tadi kita, astagfirullahaladzim, saya sedikit terbawa emosi juga ya. Ya saya minta maaf Ustadz, saya kebawa perasaan saya gitu loh. Karena saya juga punya orang tua dan saya juga nggak mau saya durhaka sama orang tua. Begitu juga dengan saya punya anak, saya nggak mau anak saya durhaka sama saya gitu loh. Dan sekarang untuk bisa proses lebih lanjutnya supaya juga bisa jadi mempelajari atau pelajaran bagi Putri juga, berarti proses muzakarah ini kita tuker. Iya, Ya? kita tukar. Kita tuker sebenarnya. Tujuannya bukan seolah-olah Astagfirullahaladzim. kita melakukan sesuatu yang melanggar, tapi ini dengan tujuan bagaimana caranya. Karena kan biasanya target kita yang kita masukkan dalam proses muzakarah, ya tidak ada kaitan dengan keluarganya. Tapi untuk kali ini kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita akan masukkan ibu ke dalam kubur, kita lihat bagaimana tanggapan dan juga kita lihat reaksinya Putri. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat Putri. Suatu saat nanti ya Bu Ketika ya. orang tua yang dia cintainya meninggalkan dia. Dan belum sempat minta maaf gitu Iya. Ustadz. Wah ini bisa lebih jadi bahaya. pelajaran. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu ya. Ibu nggak apa-apa Ibu ya. Ibu ridho ya. Ibu ikhlas ya. Iya Masya Allah. Kalau Ini gitu penting buat pelajaran buat Putri juga Ibu. Dan Iya. juga buat yang menyaksikan selalu jadi asbab hidayah. amin amin. Ayo Ibu sama-sama ikut saya sebelah sini Ibu. Mau mamanya di situ? Mau mamanya di Ayo sekarang turunin. Bang turunin. Ayo. Semua teman-teman semuanya buat pemirsa yang ada di rumah ya, buat ibu
Ibu nggak sendirian. Ibu terus kita pantau, Ibu istighfar terus. Ibu di sini nanti kita akan pasang kamera Ibu ya, kamera infrared yang nemenin Ibu yang bisa kita lihat dari jarak jauh Ibu ya. Bu, pesan saya Ibu doain dari dalam kubur, doain Putri ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dilihat oleh Putri ini bisa menjadi asbab Putri bisa berbakti kepada Ibu, meminta maaf kepada Ibu, minta ridho kepada Ibu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat, Mbak Putri. Mbak Putri masih hidup. Mbak Putri masih hidup. Putri belum minta maaf sama Mbak. Bagaimana nanti kalau Mbak udah terbujur katung dalam sana? Putri belum minta maaf sama Mbak. Bayangin. Bayangin Putri. Keras banget hatinya Putri. Putri bayangin, astagfirullah, istighfar Putri. Istighfar. Minta maaf Putri sama Ibu Putri. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf sama Emak. Emak masih bisa dengar sekarang. Nanti kalau Emak udah benar-benar menunjuk aku di sini, Emak udah gak dengar lagi apa yang Putri minta. Oke, gak apa-apa ya Ustadz ya. Ini tetap kita prosesnya kita lanjutin. Iya. Biar Putri sama-sama lihat sama kita di bawah, kita ajak semuanya. Ya. Mbak santriwatinya kita ajak lagi Putri di bawah di monitor. Ya. Kita akan lihat sama-sama. Biar Putri juga ngelihat pada saat nanti di liang lahat ibunya akan seperti ini. Kalau dia nggak mau berubah dari sekarang, kapan lagi dia mau berubah? Sebelum orang tua meninggal Putri. Istighfar Putri, istighfar. Ayo, ayo, oke teman-teman diangkat aja Ayo. Putrinya. Yuk. Ayo, santriwati di bawah. Ayo, diangkat. Ibu boleh buka matanya Bu, istighfar aja. Jangan merem ya. Ibu ya, Ibu jangan merem ya, Ibu Ya, istighfar banyak terus yang Ibu istighfar, ya. Ibu. Banyak berzikir Ibu ya. Ayo zikrullah Ibu. Tutup, ayo, tutup. Ayo tutup. Ayo tutup. Ayo, Ya. angkat. Ayo, angkat, Mbak. Ibu banyak istighfar Ibu ya. Ibu di dalam banyak istighfar ya. Kita turun semuanya Ibu ya, kita turun Ibu ya. Ibu istighfar, saya lihat di kamera bawah ya Ibu ya. Saya lihat dari monitor Ibu ya. Oke Ibu, kita tinggal. Matiin lampunya semua, yuk kita turun yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang Putri lihat. Putri lihat ini sebagai gambaran. Gambaran buat Putri, gambaran buat saya, gambaran buat pemirsa yang ada di rumah. Putri, ini orang tua yang kita cinta, orang tua yang kita sayang Putri. Putri banyak melakukan kezoliman kepada orang tua, kepada emak. Putri sering zolim, suka memarah-marahi emak. Putri suka menendang emak. Bahkan kalau nggak dikasih duit Putri marah-marah sama emak. Ini orang tua Putri, pintu surganya Putri. Sekarang Putri lihat, kalau emak meninggal dikubur. Putri belum sempat minta maaf sama emak. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara. Putri menyesal dengan perbuatan Putri. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Dan pergi meninggalkan dirimu. Putri. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak Putri istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Mbak Putri. Mbak Nah, Putri. berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengerin kata-kata saya Mbak Putri ya. Ini ibu lagi di dalam. Ini ibu rela menggantikan Putri. Posisinya Putri. Inilah orang tua. Inilah orang tua. Dia rela nggak makan demi anaknya. Dia rela nggak punya apa-apa demi anaknya. Bahkan dia rela mati buat anaknya.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu sayangnya. Makanya Putri terhadap Putri. Bagaimana ini? Putri dia berzikir, dia beristighfar. Ya. Saya janji, saya nggak bakal ngulangi perbuatan saya lagi ya Allah. Apa perbuatan kamu Putri? Durhaka sama orang tua. Iya Pak Ustadz. Kamu janji nggak mau ngulangi ini lagi. Saya janji Pak Ustadz, saya janji nggak bakal ngulangi perbuatan saya lagi Pak Ustadz. Mulai hari ini, mulai detik ini, Iya Pak Ustadz. Saya Putri mau sayang sama ibu, Iya Pak Ustadz. mau bakti sama ibu. Iya. Iya saya janji keluarin ibu saya Pak Ustadz, keluarin. Kalau ibunya kita angkat, Pak Putri janji mau peluk ibu, mau minta maaf sama ibu. Iya Mas. Dengan tulus, dengan Iya tulus. Mas. Oke, kalau Pak Putri janji sekarang kita berangkat, kita angkat. Iya, Mas. Ayo, dia, iya. Ayo, kita jemput ibu Ayo, sekarang. kita jemput Ayo. ibu. Ayo, diangkat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aku Putri, pada janji sama kalian lagi, Mas. Tapi Putri. Udah janji, gak bakal ngelakuin perbuatan itu lagi, Mas. Tapi Putri, Minta maaf sebanyak-banyaknya sama ibu. Alhamdulillah ibu masih hidup. Ibu dikasih umur yang panjang sama Allah. Minta maaf sebanyak-banyaknya atas segala kejahatan yang pernah Putri lakuin sama ibu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali dan ke masa dipenuhi dengan hiasan dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman Ya Masya Allah ya. Hari ini kita dapat pelajaran dari hati yang keras ini. Akhirnya bisa luluh juga. Bisa luluh juga. Ketika Allahu melihat Akbar. bagaimana ibunya dimasukkan dalam kubur, menjadi asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta maaf, meminta ridho kepada orang tuanya. Maka bagi yang masih memiliki orang tua, kita datangi orang tua kita. Kita minta maaf kepadanya, minta ridhonya. Kita berbakti, sayangi orang tua, kita cukupi kebutuhannya. Kita girangkan hati orang tua, jangan pernah sakiti hati orang tua. Dan bagi yang sudah tidak memiliki orang tua, maka selalu senantiasa doakan orang tua. Sekurang-kurangnya Robbi firli wali walidaya warhamni warhamu maka marabbaini shaghira, agar orang tua di dalam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua Ustadz ya.
pada saat kita mendapatkan orang tua mungkin yang zalim terhadap kita, kita pun harus tetap berbuat baik kepada beliau selama mereka masih hidup ya Ustaz. Karena mereka tetap orang tua kita. Dan kita harus ingat bahwa ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Dan mudah